Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Aminin, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, NIM 205231066 dari kelas Perbankan Syariah 4D. Kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Pengertian kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Misalnya kebijakan bidang perpajakan, utang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal diantaranya pajak, mencetak uang baru, pinjaman masyarakat dalam negeri, dan pinjaman masyarakat luar negeri. Pengertian pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi. Selanjutnya yaitu mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang yang baru, sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu pinjaman masyarakat dalam negeri. Pengertiannya merupakan jenis pembiayaan melalui utang yang diperoleh oleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, tetapi yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu pinjaman masyarakat luar negeri. Pengertiannya merupakan jenis pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, tetapi yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansioner. Tujuannya untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran dengan peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraksional. Tujuannya untuk mengontrol inflasi dengan pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Misalnya, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi teoritis. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional, kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dalam jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan fiskal terencana, kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsinya untuk menghadapi masalah pandemi dan krisis ekonomi. Selanjutnya, kebijakan fiskal tak disengaja atau
insidental. Kebijakan merupakan berupa penetapan keputusan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Di sini tujuan kebijakan moneter ada 5, salah satunya stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Pengertian kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu diantaranya instrumen kuantitatif, meliputi operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Selanjutnya, instrumen kualitatif, terdiri dari kredit selektif dan bujukan moral. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah, sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Selanjutnya yaitu tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Selanjutnya yaitu kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Selanjutnya, bujukan moral. Dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Ada 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Mungkin itu saja dari saya.